monster lautan purba yang menghantui. Apakah Megalodon masih hidup? Halo, sahabat satu pesan. Bayangkan sejenak, di kedalaman samudra yang belum terjamah, ada seekor predator raksasa yang masih bersembunyi. Pada tahun 2013, di lepas pantai Pulau Guadalupe, Meksiko, seorang ahli biologi laut bernama Mauricio Hoyos Padilla merekam momen luar biasa. Ia bertemu langsung dengan hiu putih terbesar yang pernah terdokumentasi. Seekor hiu betina yang dijuluki Deep Blue. Dengan panjang lebih dari 6 meter, momen langka ini menjadi bukti nyata betapa megahnya makhluk yang masih ada di lautan kita, membuat kita bertanya-tanya, apa lagi yang belum kita temukan? Namun, bagaimana jika Deep Blue bukanlah apa-apa? Bagaimana jika jauh di bawah sana, lautan masih dihuni oleh monster yang jauh lebih besar? Sebuah predator purba yang panjangnya bisa mencapai 16 meter, 2 kali lebih besar dari bus kota dan setara dengan panjang 2,5 gajah Afrika dewasa yang belajar. Ada yang percaya bahwa monster itu Megalodon masih hidup. Bukti-bukti seperti bangkai paus yang terpotong rapi dengan luka bekas gigitan yang tidak wajar, hingga penampakan sirip hiu raksasa di samping kapal selam Perang Dunia Kedua seolah menegaskan bahwa raksasa ini belum sepenuhnya menghilang. Apakah semua ini hanya mitos? Ataukah ada kebenaran tersembunyi di balik kegelapan lautan? Dalam video ini kita akan mengungkap tuntas tentang Megalodon. Lautan adalah tempat di mana misteri berlimpah ruah, dan di sana jugalah legenda-legenda monster laut tercipta, mulai dari kraken, leviathan, hingga sang raja kegelapan, Megalodon. Nama ilmiahnya Otodus megalodon, diambil dari bahasa Yunani yang berarti gigi raksasa. Ia termasuk dalam famili Otodontidae, kerabat dekat dari hiu-hiu modern. Fosil-fosil giginya yang masif telah ditemukan di seluruh dunia. Dari batuan sedimen hingga dasar Palung Mariana, gigi Megalodon terbesar yang pernah ditemukan berukuran 17,3 cm, hampir sebesar tangan manusia. Temuan ini membuktikan bahwa Megalodon adalah hiu terbesar yang pernah berenang di lautan, predator puncak yang tak tertandingi di masanya. Jauh sebelum tahun 1667, banyak orang keliru mengira fosil gigi ini adalah lidah naga yang membatu. Mereka bahkan menyebutnya batu lidah dan memanfaatkannya sebagai jimat keberuntungan atau obat mujarab untuk bisa menangkal racun. Kesalahpahaman itu berakhir ketika seorang naturalis Denmark, Nicholas Steno, yang dianggap sebagai bapak geologi modern, mengidentifikasinya sebagai gigi hiu purba. Ia menemukan bahwa fosil ini sangat mirip dengan gigi hiu modern yang ia pelajari dalam bukunya The Head of a Shark Dissected. Ia mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan ini mengubah pandangan dunia terhadap fosil dan sejarah geologi. Sejak saat itu, para ilmuwan mulai mengumpulkan fosil-fosil ini di seluruh dunia, dari perairan pesisir hingga tambang-tambang di daratan yang dulunya adalah dasar laut. Gigi Megalodon memiliki bentuk yang sangat mirip dengan gigi hiu putih besar, yaitu segitiga dan bergigi tajam. Kesamaan ini menunjukkan bahwa Megalodon kemungkinan besar memiliki cara menggigit yang serupa, menancapkan gigi ke mangsa dan menggoyangkan kepalanya dari sisi ke sisi untuk mencabik-cabiknya. Para ilmuwan bahkan memperkirakan kekuatan giginya bisa mencapai 182.000 Newton, jauh lebih kuat dari gigitan Tyrannosaurus Rex yang hanya sekitar 35.000 Newton. Gigitan yang luar biasa ini memungkinkan mereka untuk menembus tulang-tulang mangsa yang paling tebal sekalipun. Para penelitian berhipotesis bahwa gigitan ini dirancang untuk menghancurkan, bukan hanya memotong, sehingga mangsanya lumpuh seketika. Meskipun banyak ahli hiu meragukan keberadaan Megalodon saat ini, para penelitian punya cara untuk merekonstruksi wujud aslinya. Karena kerangka Megalodon sebagian besar terbuat dari tulang rawan yang tidak mudah membatu. Yang tersisa hanyalah giginya yang kokoh dan beberapa tulang belakang.
Oleh karena itu, mereka membandingkan gigi dan rahang fosil megalodon dengan hiu putih dan hiu lainnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah punah. Dengan mempelajari proporsi dari hiu modern, mereka dapat memperkirakan seberapa besar megalodon berdasarkan ukuran giginya. Hasil rekonstruksi, para penelitian Eropa menyimpulkan bahwa megalodon bisa mencapai panjang hingga 16 meter, seukuran dengan paus sperma. Ini menjadikannya bukan hanya hiu terbesar, tetapi juga salah satu predator terbesar yang pernah hidup di bumi. Dari bentuk giginya, para ilmuwan juga bisa menebak apa yang dimakan megalodon. Hiu mako misalnya, memiliki gigi ramping dan tajam yang cocok untuk ikan licin. Sementara gigi megalodon yang mirip hiu putih besar sangat ideal untuk melahap mamalia laut besar seperti cetacea atau paus. Makanan utama megalodon dewasa adalah paus berukuran kecil hingga sedang. Dengan kecepatan luar biasa, megalodon akan melesat dari bawah ke permukaan, menabrak paus dengan kekuatan dahsyat hingga lumpuh, atau bahkan langsung menelannya utuh. Temuan fosil tulang belakang paus dengan kerusakan kompresi membuktikan kekuatan serangan ini, menunjukkan tanda-tanda trauma fisik yang hanya bisa disebabkan oleh tabrakan yang sangat keras. Sebelum dewasa, megalodon diduga menghabiskan masa mudanya di perairan dangkal yang kaya akan makanan. Area ini berfungsi sebagai pembibitan yang aman, memungkinkan mereka tumbuh besar dan kuat sebelum mengarungi lautan terbuka dan menjadi predator puncak yang tak tertandingi. Selama masa ini, mereka mungkin memangsa hewan-hewan laut yang lebih kecil, seperti dugong, anjing laut, dan lumba-lumba, hingga ukuran tubuh mereka cukup besar untuk berburu mangsa yang lebih masif. Zaman keemasan megalodon adalah pada zaman Miosen, sekitar 13 juta tahun yang lalu. Saat itu, iklim bumi lebih hangat dan lautan dipenuhi dengan berbagai kehidupan. Ekosistem laut yang kaya ini menyediakan makanan berenergi tinggi bagi megalodon, seperti manatee dan paus baleine yang beragam. Penemuan 141 tulang belakang megalodon yang terawetkan di Belgia pada tahun 1860 memberikan gambaran luar biasa tentang anatominya. Perutnya bisa menampung hingga 10.000 liter makanan, cukup besar untuk menelan seekor orca secara utuh. Selain itu, rekonstruksi rahang menunjukkan bahwa megalodon bisa memakan paus sperma purba sepanjang 7 meter hanya dalam 4 gigitan. Lantas, apa yang menyebabkan monster ini punah? Diperkirakan megalodon menghilang sekitar 3,5 juta tahun lalu pada akhir zaman Pliocene. Saat itu, iklim global mulai mendingin, menyebabkan terbentuknya gletser dan permukaan laut menurun. Akibatnya, banyak habitat pesisir mengering, sepertiga megafauna laut punah, dan sumber makanan megalodon semakin menipis. Paus-paus kecil yang menjadi mangsa utamanya punah, memaksa megalodon untuk mencari mangsa lain yang lebih sulit didapatkan. Persaingan dengan predator puncak lainnya seperti Leviathan melvillei, paus pembunuh purba yang berburu secara berkelompok, juga menjadi faktor penting. Selain itu, hiu putih modern yang lebih lincah dan mampu beradaptasi dengan perairan yang lebih dingin mulai bersaing untuk mendapatkan mangsa yang tersisa. Meskipun begitu, kisah megalodon tidak sepenuhnya hilang. Banyak laporan tentang penampakannya muncul dari saksi mata pada awal abad ke-20. Novelis Zane Grey mengklaim melihat hiu besar berwarna kuning kehijauan dengan bintik putih di Pasifik Selatan. Namun, deskripsinya lebih mirip hiu paus daripada megalodon. Hiu paus memiliki pola bintik putih yang khas, sementara megalodon diyakini tidak memiliki pola tersebut. Pada tahun 2003, seorang pembuat film, Derek, merekam ekspedisi di Teluk Bremer, Australia, untuk memasang alat pelacak pada hiu putih. Salah satu hiu betina yang dilacak tiba-tiba menyelam hingga kedalaman 580 meter. Anehnya, suhu di alat pelacaknya tiba-tiba melonjak dari 7 derajat Celcius menjadi 25 derajat Celcius. Ini mengindikasikan bahwa hiu itu dimakan oleh predator lain. Hingga kini, misteri ini belum terpecahkan. Meskipun
teori paling kuat adalah hiu tersebut dimakan oleh hiu lain yang jauh lebih besar. Video bangkai paus terpotong dari sirip hiu raksasa dari Perang Dunia Kedua yang sering beredar di media sosial ternyata hanya rekayasa dari program Shark Week Discovery Channel. Fakta ini menimbulkan banyak kritikan dari para penelitian. Ahli Megalodon J. Cooper dari Swansea University menegaskan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan Megalodon saat ini. Menurutnya, jika monster ini masih hidup, ekosistem laut akan terlihat sangat berbeda. Paus biru, hewan terbesar di dunia, baru bisa mencapai ukuran raksasa setelah Megalodon punah. Terlebih lagi, dengan masifnya pemburu hiu yang mencapai 100 juta ekor per tahun, Megalodon pasti sudah tertangkap. Hingga saat ini, tidak ada satupun nelayan atau kapal penelitian yang pernah menemukan fosil gigi Megalodon yang baru atau bangkai hewan yang menjadi mangsa spesies purba ini. Megalodon memang telah punah, namun legenda dan misterinya akan selalu hidup. Kisahnya mengingatkan kita betapa kecilnya kita di hadapan alam dan betapa banyak rahasia yang masih tersembunyi di bawah permukaan laut. Jika kalian menyukai konten yang membangkitkan rasa penasaran seperti ini, bersiaplah karena kita akan kembali menelusuri rahasia laut yang lebih dalam dan lebih gelap lagi. Jangan lewatkan video-video kita selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.